Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersukacita, Mas Farman dan Mbak Hani boleh duduk bersama dengan kita secara khusus. Ini spesial buat mereka, ya, di hadapan jemaat, keluarga, dan terlebih di hadapan Tuhan. Mereka akan masuk dalam rumah tangga, ya, diberkati dalam pemberkatan nikah kudus. Waktu bimbingan kemarin saya bertanya, tema dalam rumah tangga kalian ini apa? Ya, kemudian mereka sampaikan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Kita mendukung tema ini buat keluarga ini yang sebentar akan mereka dipersatukan dalam ikatan janji nikah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, indah pada waktunya. Bisa dipakai. Indah pada waktunya, ya. Oke. Ya. Satu tema yang menarik, namun tidak selalu bisa kita memahami atau menerima fakta ini. Kalau semua berjalan dengan baik, nggak ada masalah. Kita berkata, iya, benar, ini baik. Tetapi ketika sesuatu secara manusia yang tidak kita inginkan, kemudian kita berkata, apakah ini baik? Sulit kita berkata, ini baik. Kemungkinan kita berkata, ini tidak baik, ini menyusahkan. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 berkata demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Rancangan Tuhan sempurna. Tidak ada perubahan dalam rencana Tuhan di tengah perjalanan hidup kita. Dari awal sampai akhir sudah selesai. Ya, dalam perjalanan hidup ini kita seperti dalam satu cerita drama. Episode keberapa kita nggak ngerti. Tetapi sudah tercatat sampai garis akhir, sudah selesai. Nah, di dalamnya ada suka duka yang harus kita hadapi silih berganti. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Allah, Tuhan kita membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, kita tahu bahwa Allah menciptakan segala sesuatu baik. Dan Allah itu sendiri sungguh baik dan amat baik. Amin. Allah baik, amin. Ya, dalam kondisi apapun. Nah, apakah setelah manusia jatuh dalam dosa mengakibatkan kebaikan Allah berkurang terhadap manusia? Tentu tidak. Hanya karena dosa yang dilakukan oleh manusia itulah akhirnya dia mengalami sesuatu yang menderita atau yang mengalami kesusahan. Kemudian dari sisi kita manusia yang berdosa itu terlalu sulit berkata Tuhan baik, manakala masa sukar kita hadapi, masa sulit. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah dalam segala situasi dan kondisi Tuhan baik? Tentu kita berkata, ya, Tuhan baik. Karena kebaikan Tuhan tidak tergantung situasi dan kondisi. Ya, tetapi seringkali kita kesulitan untuk mengatakan hal itu bahwa Allah baik. Ya, ketika kita secara manusia ini mengalami hal-hal yang susah. Ya, kalau kita tiba-tiba sakit, Tuhan baik, aduh Tuhan baik apa enggak sih? Ya, baik kepada orang lain, kepada saya kayaknya sih kurang baik. Buktinya saya sekarang mengalami kesusahan, mengalami penderitaan. Mengalami persoalan yang hebat dan belum Tuhan tolong. Tuhan tidak baik. Mungkin ada orang yang berkata seperti itu. Ya, kita bisa berkata, Tuhan, apakah dengan peristiwa yang menyedihkan ini pada saat kita diizinkan mengalami kesedihan yang luar biasa? Ya, apakah aku tetap berkata Tuhan baik? Wah, ini pergumulan ya Bapak Ibu ya. Dan ada orang-orang yang akhirnya kecewa juga ikut Tuhan. Udahlah, gak usah sembahyang, gak usah berdoa, gak usah ibadah. Hidup kita seperti ini, katanya Tuhan baik. Mana perbuatan Tuhan yang baik itu kepada kita? Apakah dengan kesukaran, pergumulan, beban berat ini, ya tetap kita berkata Tuhan baik?
Nah, kita dapat berkata Tuhan baik dalam segala kondisi apapun. Jika kita menerima kebenaran firman Allah dalam Pengkhotbah pasal 3 ini. Kita coba mengerti tentang kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Kebenaran yang pertama, bahwa segala sesuatu terjadi atas seizin Tuhan. Dan ada waktunya. Atas seizin Tuhan. Ya, COVID yang kita hadapi atas seizin Tuhan. Dan itu waktunya untuk COVID. Untuk menderita kita semua. Ada waktunya kita berbahagia. Hari ini waktu bagi kedua mempelai ada di bait Allah. Diberi dukungan oleh keluarga dan hari ini bersukacita. Amin. Kedua mempelai bersukacita, amin. Atau bersedih. Tetapi sebelum bersukacita ada masa-masa kesedihan yang harus dihadapi. Semua kita. Ayat pertama berkata untuk segala sesuatu. Segala sesuatu apapun itu. Ada masanya, ada waktunya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah ini yang seringkali kita sulit menerima kenyataan. Kita tidak mampu menerima hal itu. Ya, maunya kita yang baik-baik saja. Betul Bapak Ibu? Maunya yang baik-baik saja ya. Betul Bapak Ibu? Tetapi ketika yang tidak baik, ketika masalah datang, waduh kalau boleh jangan deh. Maunya baik semua, tetapi tidak ada jaminan dalam hidup ini bahwa semua baik. Seperti orang ya bepergian, ya naik kapal laut dari satu pulau ke pulau lain. Awalnya tenang, tapi tidak ada jaminan bahwa ya laut tidak bergelombang. Tidak ada jaminan angin tidak akan datang. Ya kadang-kadang kalau kita lihat perjalanan itu, ya hampir-hampir maut ya. Begitu ombak yang luar biasa dan mungkin kita sudah teriak juga di dalam. Ya sama seperti yang naik pesawat, tidak selalu nyaman, aman. Ya kadang-kadang bisa turbulensi terjadi. Ya itu fakta. Tetapi itu baik. Ya, waktu masa-masa sulit itu baik untuk segala sesuatu. Ya, dikatakan bahwa ada masanya untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Coba kita melihat waktu-waktu yang terjadi. Ayat 2 berkata begini, ada waktu untuk lahir. Wah, ada lahir. Puji Tuhan, anak lahir. Kita bersukacita. Tetapi ada waktu untuk meninggal. Waktu lahir, pesta, bersorak-sorai. Tapi waktu ada yang meninggal, kita menangis. Kita sedih. Mungkin juga meraung-raung. Ada waktu untuk menanam. Ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh. Ada waktu untuk menyembuhkan. Wah kalau kita lihat kok terjadi pembunuhannya, itu memang waktu pembunuhan itu. Nggak bisa kita elakkan. Ini suatu rahasia yang sulit kita pahami. Tapi waktunya terjadi pembunuhan itu, ya memang sudah harus terjadi. Tidak ada, oh ini baru diciptakan sedemikian rupa. Tidak. Tapi kita tentu tidak mudah menerima kenyataan seperti itu. Ya, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ya, termasuk membangun rumah tangga, ada waktunya. Ya, ada waktu untuk menangis. Saya tidak tahu apakah saat ini kedua mempelai menangis atau berbahagia. Kadang-kadang orang berbahagia juga menangis ya. Jadi jangan salah tafsir ketika kita lihat orang menangis, dia susah, dia sedih. Enggak. Orang yang terharu juga menangis. Tapi jangan menangis ya. Ada waktu menangis. Sebelumnya mungkin pernah menangis. Oh bukan menangis Pak Pendeta, meraung-raung. Sedih banget. Hidup ini susah. Ya memang waktu itu harus saudara alami kesusahan itu. Ada waktunya. Waktu saudara susah, ya itu memang waktu susah. Terimalah kenyataan itu. Kalau kita bisa menerima kenyataan itu, kita tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan. Segala sesuatu indah pada waktunya. Hari ini aku sedang menangis. Saudara berjuang untuk tertawa enggak bisa. Karena hari itu saudara memang harus menangis. Ada waktu untuk menangis. Tapi ada waktu untuk tertawa. Ya hanya jangan sampai di jalan sambil jalan-jalan tertawa terus gak ada masalah, tertawa ini bahaya. Gitu. Tetapi ada waktu, artinya bahagia, senang. Ada waktu kita bersenang-senang.
menikmati berkat-berkat Tuhan, ya. Tetapi ada waktu untuk meratap, menangis dengan sedihnya. Tetapi ada waktu untuk menari, ya. Ketika kita mendapatkan pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, ya kita menari. Ya, seperti tradisi biasanya kalau pesta, ya, setelah menikah acara resepsi kemudian ada tari-tarian, ya. Ya ada lego-lego kah, ada tari apa ya gitu. Kalau kami Batak ada menortor, ya senang, berbahagia. Itu waktunya. Ya. Ada waktu untuk membuang batu. Ya. Ada waktu untuk mengumpulkan. Artinya, oh hari ini kita rugi, ya itu waktu rugi. Oh hari ini kita bisa mengumpulkan. Wah puji Tuhan, hari itu kita memang sungguh diberkati. Ada waktu untuk memeluk. Ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari. Ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan. Ada waktu untuk membuang. Kadang-kadang kita, ya kalau menabung, menyimpan, kita senang banget ya ada yang disimpan. Nah kalau kehilangan, ini sebenarnya harus balance ya. Kalau waktu mendapatkan kita bersorak-sorai, nah ketika tiba waktunya harus membuang atau rugi, seharusnya kita bersorak-sorai. Amin. Coba lihat kiri kanan, siap rugi enggak? Ya, siap rugi? Suami istri siap rugi ya, calon yang nanti setelah diberkati jangan berpikir, oh nanti kita diberkati rumah tangga pasti bahagia. Tidak ada jaminan bahwa tidak ada masalah. Bahagia tetap walaupun ada masalah. Ini harusnya terjadi. Tapi seringkali kita kehilangan kebahagiaan oleh karena ada masalah. Padahal memang waktu masalah itu datang, itu waktunya untuk datang masalah itu. Tidak bisa kita menolaknya. Hanya perlu mempersiapkan diri menerima kenyataan itu. Dengan bersandar kepada Tuhan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan ini waktunya. Ya untuk bersuka cita, untuk menangis, untuk membuang, untuk bahagia, untuk sedih. Semuanya ada waktunya. Masing-masing kita punya waktu itu. Ya. Kalau kita nggak bisa menerima kebenaran itu, maka kemungkinan besar kita kecewa dalam hidup ini. Kita berkata, sudahlah Tuhan, daripada hidup seperti ini, lebih baik saya tidak usah hidup. Ya. Dalam menghadapi banyak masalah yang terjadi, ternyata angka bunuh diri itu meningkat sekarang. Beberapa waktu yang lalu dari sinode kita membuat seminar, ya membahas tentang bagaimana orang-orang kok akhirnya ya banyak angka bunuh diri ya meningkat ini karena ada persoalan yang sedang terjadi dan ini juga pengaruh tentang imannya. Kalau iman saudara goncang ketika menghadapi tantangan yang ada, sudah lemahlah kita menghadapi tantangan itu. Tidak akan berani menghadapinya dan kita akan diporak-porandakan oleh masalah itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada waktu untuk merobek. Ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri. Ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi. Ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang. Ada waktu untuk damai. Hari ini waktu kita berbahagia. Puji Tuhan. Tapi kita nggak tahu besok waktunya apa. Tapi kita harus mempersiapkan diri. Sekalipun waktunya untuk besok adalah waktu masa sukar yang harus kita hadapi. Kita harus siap. Ketika kita tidak siap, itu berbahaya. Ya. Saya ingat seseorang pernah menyampaikan ilustrasi tentang kesiapan. Kembali, orang naik kapal laut. Ketika mulai berangkat memang sudah diawali dengan angin yang kencang. Sehingga semua berjaga-jaga, pegangan. Dan ternyata tidak ada yang jatuh. Tetapi di bagian lain ketika berangkat semuanya tenang, ternyata banyak orang yang gak berjaga-jaga. Dan tiba-tiba ombak besar, angin kencang, dan ternyata banyak yang jatuh. Kita perlu berjaga-jaga. Jangan ketika kita menghadapi goncangan baru berjaga-jaga. Sebelum ada goncangan pun kita harus tetap berjaga-jaga. Amin. Karena akan ada waktu. Ya tidak selalu kita alami hal yang menyenangkan hati. Ya demikian juga suami istri. Kemarin kita belajar
Ya, bagaimana kasih seorang dengan yang lain yang dimulai dari rumah tangga. Ya, seorang suami akan mengatakan, aku mengasihi kamu kepada istri. Nah, ketika istrinya memberikan kembali kasih itu menyenangkan suami. Tetapi ketika istri tidak bisa memberikan sukacita kepada suami, apakah suami kemudian berkata, aku tidak mencintai kamu lagi? Bahaya ya. Tetap berkata, aku cinta kamu. Amin, suami istri. Pak Hendrik, amin. Bisa lihat ibu, nggak apa-apa. Ya, jadi aku cinta kamu, begitu juga boleh. Nanti mereka akan baku janji. Sekarang jangan dulu. Iya kan? Kita kadang-kadang mengharapkan pasangan kita harus bisa membahagiakan kita, baru kita mengasihi. Enggak bisa. Sekalipun dia ternyata tidak sanggup memberikan kebahagiaan kepada kita. Tapi karena kita memang memiliki kasih kepada pasangan hidup kita, kita tetap berkata, aku mengasihi kamu apa adanya. Itu yang sudah diberikan dalam bimbingan pranikah. Ya, jangan pada saat semua baik, waduh kita berkata, aku sangat sayang, cinta mati, bukan mati setengah mati. Cinta setengah mati, cinta mati gitu ya. Ikatan cinta gitu ya. Tapi ketika terjadi persoalan, masihkah kita persiapkan untuk itu? Kebenaran yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Manusia terbatas untuk memahami pekerjaan Allah secara keseluruhan. Ini keadaan kita. Hari ini, kemarin kan Tuhan bahagia banget. Kenapa tiba-tiba terjadi seperti ini? Saya nggak bisa menerima kenyataan ini. Nah, kita nggak ngerti setelah persoalan ini apa yang terjadi ke depan. Kita nggak paham. Tapi kebenaran firman Tuhan bahwa pekerjaan Allah itu sempurna dari awal sampai akhir. Nah, ternyata kita secara manusia tidak bisa memahami secara sempurna. Maunya kita semua beres. Tetapi tidak, Tuhan bilang enggak, kamu harus mengalami dulu hal seperti ini. Sama seperti seorang papa ketika mengajari anaknya belajar naik sepeda. Papa tidak langsung kasih anak naik sepeda kemudian lepaskan. Enggak, dipegang di belakang. Tapi tidak selalu dipegang di belakang. Dia mulai setelah dilihat anak itu sudah mulai dilepas. Memang jatuh, tetapi segera ditolong. Ya, kemudian dilatih lagi, dilepas, jatuh, ditolong. Kemudian dilepas, jatuh, nggak ditolong lagi. Kenapa? Oh, papa jahat, kata anak. Papa jahat, enggak, supaya anak mandiri, berjuang. Oh, anak itu akhirnya berjuang. Dan kemudian tiba waktunya anak itu bisa mengendarai sepeda tanpa harus dipegang oleh papanya. Kita kan tidak paham ya, waktu terjatuh ini kok begini Tuhan. Padahal itu sedang dilatih. Diperlukan iman untuk menerima dengan cara yang benar segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Terima dengan cara yang benar. Di sini banyak terjadi kelemahan dari umat manusia. Sekalipun dia berkata saya orang percaya, saya pengikut Tuhan. Tetapi ketika dia tidak dapat menerima kenyataan itu, buktinya dia lakukan tindakan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Ada orang yang melakukan kejahatan. Ya, satu contoh, merampok. Dan dikatakan, kenapa Anda merampok? Saya sudah bosan miskin. Saya mau kaya. Loh, itu kan salah, gak peduli. Dengan cara yang baik aja begitu susah. Lebih baik cara yang tidak baik, yang penting nyaman secara manusia. Hati-hati. Ya, dunia hati-hati. Mau mengajarkan sesuatu yang mau menghalalkan segala cara. Tetapi kita jangan berkata seperti itu. Kita berkata, aku sabar menantikan karya Allah dalam hidupku. Ya, cara yang benar menghadapi segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah. Yang sedang kita jalani, mungkin hari ini katakan bahagia. Kalaupun besok ada sesuatu yang membuat kita tidak bahagia, yang kita tidak menerima kenyataan itu secara manusia, tetapi karena kita tahu ini adalah rangkaian hidup yang harus kita jalani, kita pasti dengan cara yang benar menghadapinya. Tidak mendukakan hati Allah, tidak melukai hati Allah, tapi kita tetap berkata, aku tahu Tuhan, ya Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Jadi Tuhan tidak biarkan kita, oh biar kamu hancur, biar kamu celaka, enggak. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tetapi kenapa saya harus menghadapi seperti ini?
Ya memang harus seperti ini kita hadapi dulu. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Saudara, kita tidak bisa memahami sampai garis akhir, tetapi dibutuhkan iman untuk terus melangkah dan berkata, aku tahu Tuhan baik, aku tahu Allahku baik, dan aku tahu Allah memberi yang terbaik bagiku. Termasuk dalam rumah tangga. Ya, rumah tangga seringkali orang berkata bulan madu ya, bulan madu 1 bulan, mungkin 2 bulan, ada yang bertahan 3 bulan, bulan madunya. Bulan keempat, bulan-bulanan. Gak ada lagi. Sayang, apa sayang-sayang ngomong. Di sana, ambil sana, makan sana. Kadang-kadang suami bisa tangannya melayang. Bulan-bulanan. Wah, istri mantan jago karate, nggak mau tinggal diam. Wah, balas juga. Terjadilah pertempuran yang dahsyat. Ya, tetapi bagi anak-anak Tuhan, ya kalau kita tahu kebenaran, tidak sampai tergoda untuk melakukan hal seperti itu. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan ya. Jadi kalau ada suami istri di samping kiri ya saling mengasihi katakan. Ya juga calon mempelai ya. Senyum enggak apa-apa, senyum saja. Nanti aja yang nangisnya nanti ya. Karena ada satu lagu nanti yang membuat saudara menangis tapi bukan menangisnya intinya bukan. Tapi bagaimana datang kepada Tuhan. Oh Tuhan, ini maksudnya dalam hidupku. Ya pernah Mas Parman mimpi jumpa dengan Mbak Hani? Apa sudah dirancangkan waktu SD, SMP? Pernah? Enggak mungkin. Pernah Mbak Hani? Ya, udah lihat dari SMP wajah Mas Parman yang ganteng begitu? Mas Parman lihat Mbak Hani yang cantik begitu? Ini saya sengaja begitu. Kalau cuan itu berarti oh cantik banget gitu. Ganteng banget. Ya, betul ya. Mas Parman bilang sama calon itu cantik atau apa? Cantik ya. Ya, cantik katanya. Bapak Ibu tidak lihat, saya kan lihat cantik. Sebab kalau nggak gitu awas nanti. Kita baru di gereja aja udah nggak ngomong begitu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, miliki iman untuk menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan kita alami. Dulu kita mengalami kesusahan, penderitaan, ada masalah demi masalah. Oke Tuhan aku hadapi. Tetapi kemudian Tuhan buat indah pada waktunya. Ingat seorang pemuda yang takut akan Allah. Namanya Yusuf. Harus mengalami kebencian daripada saudara-saudaranya. Harus dibuang. Berpisah dari papa yang sangat mengasihi. Dijual. Ya, kemudian apa yang terjadi? Dia diisukan. Melakukan pelecehan kepada istri Potifar. Isu masuk penjara. Tapi apakah Yusuf bersungut-sungut? Apakah Yusuf protes kepada Tuhan? Apakah dia melawan? Apakah dia membantah kenyataan itu? Tidak. Justru pada akhirnya dia bilang, dengan cara inilah Tuhan memakai dia untuk memelihara satu bangsa yang besar. Setelah melalui penjara itu, dia masuk istana. Siapa yang siap lewat penjara dulu baru masuk istana? Ada amin? Puji Tuhan. Amin. Siap ya Bapak Ibu ya? Siap gak Bapak Ibu lewat penderitaan dulu, baru masa bahagia. Atau bahagia sekarang tapi pada akhirnya di ujung menderita. Dan penderitanya panjang lagi. Oh jangan, lebih baik kita hari ini bersusah-susah deh. Tapi nanti mengalami kebahagiaan. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Yang ketiga. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita membuat kita takut akan Allah. Ini sebenarnya. Akhirnya, oh ya Tuhan, aku gak tahu apa-apa. Aku gak berdaya. Kalaupun hari ini Tuhan buat sedemikian rupa, aku tetap memuji Engkau. Bahkan nafas yang Allah berikan kepada kita, masih bisa bernafas hari ini kan? Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, masih bernafas. Halo? Itu dari Tuhan. Bersyukurlah untuk itu. Ya. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, supaya hal itu semua membuat kita takut akan Allah. Di ayat 14 berkata, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Oke, masa lalu saya begini Tuhan. Iya, itu masa lalu yang sudah kita lewati. Apakah itu menjadi sesuatu yang sia-sia? Tidak.
Kita belajar dari masa lalu untuk kemudian masa yang akan datang. Ada sesuatu yang akan terjadi yang akan kita buat untuk kebaikan, untuk damai sejahtera kita, untuk kebahagiaan kita. Belajar dari masa lalu. Berarti masa lalu itu nggak perlu disesali, nggak perlu. Itu kan sudah terjadi sedemikian rupa. Mau buat apa? Dan apakah Tuhan tidak mengetahui itu? Tuhan tahu. Ya adakah sesuatu atas kemauan kita saja? Tidak. Jadi dalam cerita itu sudah ada itu. Semua kita punya masa lalu. Ada yang kelam, tidak selalu kelam. Ada yang cerah, tidak selalu cerah. Ada silih berganti. Itu sudah ada dalam cerita hidup kita. Amin. Apakah pertemuan ini sudah ada dalam cerita yang telah Tuhan rancangkan? Amin. Amin. Jangan ada seorang suami kayaknya sih enggak. Sebenarnya dengan yang lain ini, oh bahaya nih. Ada pernah saya bilang, mungkin Tuhan ini saya salah jodoh katanya, enak aja. Padahal kesetiaannya yang sudah mulai luntur kemudian bilang salah jodoh. Mana ada salah jodoh ya? Kalau satu aja salah berarti kan akan banyak yang salah. Wah, bahaya. Masa lalu tidak bisa kita sesali, kemudian kenapa harus seperti ini, kenapa Anda? Itu sudah kita lewati. Oh akhirnya masa kini kita ketika lihat masa lalu. Kita berkata puji Tuhan. Semua ada dalam karya Allah. Semua ada dalam ketetapan Allah. Tidak dapat ditambah. Tidak dapat dikurangi. Bahkan apa yang terjadi ke depan. Kita nggak ngerti. Tapi kita juga nggak bisa tambah. Nggak bisa kurangi. Kita hanya terus menjalankannya. Dengan iman dan terus memandang kepada Allah. Dan kita tetap berkata Tuhan baik. Allah baik. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Artinya dalam hidup kita menyembah Dia. Kita memuji Dia. Tuhan aku ada karena Engkau. Tuhan rumah tanggaku ini sebagaimana adanya saat ini karena Engkau. Bukan kehebatan kami, bukan karena kuat gagah perkasa kami, tapi karena Engkau Tuhan. Kami hidup karena Engkau Tuhan dan kami mau mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Kedua mempelai yang dikasihi Tuhan. Setelah nanti kedua saudara berjanji di hadapan Tuhan. Masuk dalam rumah tangga yang baru. Perhatikan hal ini. Dengan masuk dalam rumah tangga yang baru. Kalian tentu akan semakin takut akan Tuhan. Ini karya Tuhan. Amin. Ini perbuatan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang mempersatukan. Ini pekerjaan Tuhan. Bukan asal mau-maunya kita. Ya, Tuhan bisa gagalkan. Kalau coba ini mau-maunya kita, tapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan gagalkan saja. Tapi kalau dalam pergumulan kedua, mempelai bergumul dan kemudian hari ini terjadi, semua karena Tuhan. Jadi takutlah akan Tuhan dan harus berkata, puji Tuhan. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Hari ini kedua mempelai akan menyatakan ikrar, janji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Ini waktunya. Mereka akan masuk dalam pernikahan kudus. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Kita terus melangkah di dalam Tuhan. Kita mengerti tentang arti hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Secara khusus bagi kami yang sudah masuk dalam rumah tangga, mengingatkan kami akan kasih Tuhan. Dan juga untuk kedua anak-Mu yang akan menerima pemberkatan nikah kudus. Supaya ini semua membuat mereka takut akan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan kami boleh semua menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Karena Tuhan baik. Tuhan memberi yang terbaik bagi kami. Meteraikan kebenaran firman bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam prosesi pemberkatan nikah.
Saudara Suparman dengan Saudari Hani Ceria Permatasari. Kedua mempelai saya persilakan untuk berdiri. Di depan kita telah berdiri Saudara Suparman dan Saudari Hani Citra Permatasari yang bersedia diberkati nikah mereka di tengah-tengah jemaat Tuhan agar menjadi nyata bagi kita bahwa mereka bersedia memenuhi panggilan Tuhan. Maka saya persilakan mereka untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai saksi. Pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Sebelum saya mengajukan pertanyaan kepada kedua mempelai, saya mau memberikan pertanyaan kepada jemaat keluarga yang hadir pada sore hari ini. Apakah ada di antara kita yang keberatan atau tidak setuju mereka diberkati saat ini? Jika ada yang tidak setuju bisa angkat tangan, kemudian sampaikan alasannya. Jika alasan itu masuk akal, kita tidak bisa melanjutkan. Tetapi kalau alasannya tidak masuk akal, kita abaikan saja. Saya beri waktu. Wah ini Mas Parman mulai dak-dik-duk ini. Ada enggak kira-kira ya sama Mbak Hani ya? Puji Tuhan semua memberi doa restu, amin. Oke, puji Tuhan semua memberikan dukungan untuk itu. Saya akan melanjutkan. Kepada mempelai laki-laki, Saudara Suparman. Apakah saudara mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai saksi hal-hal berikut? Yang pertama, bahwa saudara bersedia menerima Saudari Hani Citra Permatasari sebagai istri saudara. Yang kedua, bahwa saudara bersedia mengasihi dan melayani istri saudara baik di waktu suka maupun duka, senang maupun susah, sakit maupun sehat, dan menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Yang ketiga, bahwa saudara sebagai suami yang beriman dan setia, bersedia memelihara istri dan anak, dan mendidiknya dalam pengenalan akan Yesus Juru Selamat. Yang keempat, bahwa saudara tidak akan meninggalkan istri saudara dan hanya tercerai dengan dia karena maut dan menjalani hidup bersama mencerminkan persekutuan jemaat dengan Kristus. Saudara Suparman, apakah jawabmu? Ya, saya bersedia dan menjalankannya dengan segenap hatiku di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mempelai wanita, Saudari Hani Citra Permatasari, apakah saudari mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai saksi hal-hal berikut? Yang pertama, bahwa saudari bersedia menerima saudara Suparman sebagai suami saudari. Yang kedua, bahwa saudari bersedia mengasihi dan melayani suami saudari, baik di waktu suka maupun duka, senang maupun susah, sakit maupun sehat, dan menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Yang ketiga, bahwa saudari sebagai istri yang beriman dan setia, bersedia memelihara suami dan anak, dan akan mendidik anak tersebut di dalam pengenalan akan Yesus Juru Selamat. Yang keempat, bahwa saudari tidak akan meninggalkan suami saudari dan hanya tercerai dengan dia karena maut dan menjalani hidup bersama mencerminkan persekutuan jemaat dengan Kristus. Saudari Hani Citra Permatasari, apakah jawabmu? Ya, saya bersedia dan menjalankannya dengan segenap hatiku di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kedua mempelai saya minta untuk berhadap-hadapan dan berjabat tangan. Mempelai berdua yang dikasihi Tuhan, setelah saudara berdua memutuskan bersama untuk hidup sebagai suami istri di dalam terang kasih Tuhan Yesus Kristus,
Maka sekarang saya mengundang saudara berdua untuk berjabat tangan sambil mengucapkan janji nikah di hadapan Allah dan jemaatnya. Saya persilakan mempelai laki-laki. Saya Suparman menyambut engkau Hani Citra Permatasari dan berjanji bahwa saya tetap mengasihimu dan setia kepadamu dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, dalam senang dan susah, dalam sehat dan sakit, bahwa saya akan memelihara engkau dengan setia sebagaimana wajib diperbuat orang beriman kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Selanjutnya mempelai perempuan. Saya, Hani Citra Permatasari, menyambut engkau Suparman sebagai suamiku dan berjanji bahwa saya tetap mengasihimu dan setia kepadamu dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, dalam senang dan susah, dalam sehat dan sakit, bahwa saya akan memelihara engkau dengan setia sebagaimana wajib diperbuat orang beriman kepada Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ya. Kedua mempelai akan menyematkan cincin yang merupakan lambang pernikahan mereka. Ya. Cincin ini sungguh melambangkan keutuhan, ya, kasih di antara mereka, dan ketika menyematkan cincin ini menunjukkan bahwa mereka ya sungguh saling mengasihi, saling mencintai. Ya, mempelai pria akan memberikan kepada mempelai wanita. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda kesucian dan keutuhan kasih dan kesetiaanku. Ya. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda kesucian dan keutuhan kasih dan kesetiaanku. Baik, oke. Sebagai hamba Tuhan, saya akan meneguhkan pernikahan mereka. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Ya. Tangan dulu, tangan. Ya. Saudara Suparman dan saudari Hani Citra Permatasari, berdasarkan kasih dan setia Tuhan yang menyebut dirinya mempelai jemaatnya dan sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberkati nikah saudara Suparman dan saudari Hani Citra Permatasari di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam nama Allah Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, dan hiduplah dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang hayat. Karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu. Amin. Silakan sujud. Kita nyanyikan satu pujian. Kami berserah, kami berserah. Kami berserah. Kami berserah pada Yesus Juru Selamat. Kami berserah, kami berserah, kami berserah.
Haleluya. Haleluya. Kami berserah kepada Yesus Juru Selamat. Kami berserah. Bapa di surga, saat ini hamba berdoa, menyerahkan kedua anakmu yang telah Engkau persatukan di dalam pernikahan kudus, di mana kedua anakmu telah berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Saat ini hamba berdoa menyerahkan keluarga yang baru ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberi yang terbaik, dan sungguh kami percaya bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka sungguh baik adanya. Biarlah kedua anakmu terus mengandalkan Tuhan, takut akan Allah ada pada mereka, dan sungguh rumah tangga mereka adalah rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan, dan mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus turun atas rumah tangga ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya. Kedua mempelai untuk berhadapan, kita akan menyaksikan suami. Ya, karena hari ini sudah diberkati, suami akan memberikan ciuman yang terbaik buat sang istri. Tampaknya terlalu dekat, jadi kita memang kasih jarak dulu. 3 langkah ke belakang, Mas Parmannya saja, Mbak Hani tidak usah bergerak. Biarkan suami yang bergerak. Silakan, saya persilakan. Oke, ditahan. Oke, mari kita tepuk tangan ya. Oke, baik. Mereka akan menandatangani piagam atau sertifikat dari gereja, dan ini nanti akan digunakan untuk pengurusan catatan sipil ya. Ya, dekat nama ya. Oke, sebentar lagi. Oke, terus yang ini yang asli ya. Asli. Ini dulu ya. Baik, kemudian saksi dari mempelai ya pria. Di sini Bapak Victor ya, Victor Effendi ya. Bapak Victor Effendi. Sorry. Ya, satu lagi. Baru ini ya. Oke, makasih ya. Dari mempelai perempuan, Ibu Maria ya. Ya, baik, makasih. Ibu Yuliana akan memberikan
surat dari gereja dan juga Alkitab tentu akan menjadi pedoman dalam hidup mereka. Saya mewakili pengurus, pelayan Tuhan dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia. Tuhan Yesus selalu memberkati. Alkitab ini akan menjadi pedoman, penuntun di dalam kehidupan. Bacalah ini setiap waktu, bersama-sama berdoalah. Hidup mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati keluarga yang baru ini. Terima kasih. Kedua mempelai saya minta untuk menghadap jemaat. Mari kita sambut dengan penuh sukacita, kita beri tepuk tangan. Oke, hari ini mereka telah masuk dalam rumah tangga baru, rumah tangga yang kudus, dan kita tentu bersukacita bersama dengan kedua mempelai, bersama keluarga besar. Kedua mempelai saya persilakan untuk duduk kembali. Dalam rumah tangga yang baru, mereka akan memberikan persembahan sulung mereka kepada Tuhan dan juga akan diikuti oleh keluarga yang sekiranya rindu memberikan persembahan dalam rangkaian ibadah ini. Kita akan nyanyikan satu pujian yang sudah disiapkan dan petugas untuk menjalankannya. Mengikat janji, moga-moga rumah tangganya Kau beri tentram bahagia. Puji Tuhan, puji Dia, Sang Pencipta manusia. Ia suka memberkati yang bersatu dalam kasih. Saudara kita untuk bangkit berdiri, bait yang kedua. Yesus Kristus pengantin surga, memberi kasih sempurna dan berkorban untuk umat-Nya, tak pernah meninggalkannya. Puji Tuhan, puji Dia, Sang Pencipta manusia. Ia suka memberkati yang bersatu dalam kasih. Bait yang berikut. Bapa kami yang maha kasih, cinta-Mu kekal abadi. Dalam suka ataupun duka, rahmat-Mu takkan berubah. Puji Tuhan, puji Dia, Sang Pencipta manusia. Ia suka memberkati yang bersatu dalam kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam rangkaian ibadah saat ini. Bersyukur untuk setiap persembahan yang boleh kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bersyukur atas perbuatan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Tiba saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain.
Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita selesai, saat teduh sejenak. Ya, sebelum. Di dalam sukacita ini, ya kita bersyukur bahwa rumah tangga yang baru yang diberkati Tuhan. Cara berikutnya, sebelum nanti keluarga menyampaikan kata sambutan atau sepatah dua patah kata, pelayan-pelayan Tuhan akan menyanyikan satu pujian ya dipersembahkan untuk keluarga yang baru, dan biarlah mereka pun terus terlibat di dalam pelayanan. Semua pelayan Tuhan maju ke depan waktu kita. Ya, saya persilakan. Kami mewakili dari jemaat, selamat menempuh hidup baru buat Mas Parman dan Mbak Hani. Selama kurang lebih 5 bulan bimbingan pernikahan yang paling lama. Jadi Juli terakhir, dan ada 7 pasang ya, 7 pasang yang masuk dalam bimbingan dalam pernikahan tahun ini, dan juga termasuk Mas Parman, dan Juli sudah selesai dan termasuk mengakhiri bimbingan pernikahan Mas Parman dan Mbak Hani. Dan kami terus mendorong supaya mereka tetap melayani Tuhan. Apa yang telah dipelajari supaya tetap ingat bahwa pernikahan itu tidak hanya sekarang tetapi seumur hidup. Ujian ini khusus untuk kedua Bapak Parman dan Ibu Hani.
ada yang mewakili? Satu, dua patah kata. Saya Indah, saya kakak dari mempelai wanita Hani. Pertama saya mengucap syukur kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa karena sudah memberkati pernikahan Parman dan Hani. Saya juga mau berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Pendeta karena sudah membantu adik saya Hani dan Parman sampai terlaksananya pernikahan ini. Saya juga terima kasih kepada teman-teman Hani dengan panitia kecilnya. Juga buat saudara-saudara saya dan keluarga saya, buat semua jemaat yang sudah ada di tempat ini, terima kasih sudah datang. Kami selaku keluarga hanya ingin mengucapkan semoga Hani dan Parman selalu berbahagia. Pernikahannya selalu ada sukacita dan kedamaian. Kalaupun ada masalah, it's okay lah ya. Dibikin enteng aja dan dibawa dalam nama Tuhan ya. Semoga mereka selalu berbahagia. Kalaupun ada kesalahan, mungkin semuanya bisa mengingatkan Hani dan Parman supaya lebih dekat aja ke Tuhan. Pasti di situ ada jawaban. Dan seperti Bapak Pendeta tadi bilang, bahwa Tuhan itu baik. Amin. Dan semua ada waktunya. Dan ini ada waktunya buat Hani dan Parman untuk melangsungkan pernikahan. Dan semuanya berjalan dengan baik. Sekali lagi kami mengucapkan semoga selalu berbahagia, saling mencintai dan selalu setia sampai nanti ya. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Saya juga mau menginformasikan sedikit. Ya. Setelah acara ini kita ada di villa, jadi siapa aja bisa datang. Kita ada sedikit pesta kecil dan sederhana dan ala kadarnya. Jadi kita menunggu nanti di villa. Terima kasih. Baik. Oke. Ya, terima kasih Ibu Indah. Ya. Terima kasih Ibu Indah dan keluarga dari Mbak Hani mengundang kita semuanya untuk hadir di sana ya. Terus mendukung Mas Parman dan Mbak Hani. Terima kasih Ibu. Nah, hari ini kita acara terakhir kita akan foto bersama. Bisa mungkin mejanya diangkat dulu. Bisa minta tolong. Digeser ke. Baik, yang pertama nanti kedua mempelai dengan keluarga Bapak Pendeta, kemudian dengan majelis pengurus. Nah, setelah itu dari keluarga mempelai pria dan mempelai wanita. Kita karena berhubung waktu ya, jadi kita akan cepat saja. Fotografernya bisa kan ambil kamera apanya. Bisa berdiri, kedua mempelai berdiri. Nah, ini diambil ya. Oke, kursinya bisa digeser dulu ya. Bunganya di sini. Di sini bunganya ya.